Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi wisati akramin nabiyyin wa azim mauludin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummil muqaddasil mahmud syafa'ah al-uzma wal hawdil mawlud unsur fadail al-mashhur wa karimul ummahati wal anbiya wal judud nukhbatul alam sayyid walid adam man taqala fil ghuril karimah nuruhu adhafu miladu wa bisatu wa zuhur wa tala'at syamsul hidayah wal irfan min filaqi subhi ala kulli aqwan wassalatu wassalamu ala sayyidi saddat kamin syama'il musifati bin nuril amil qadil azim siratul mustaqim wadil qalul hasan samim wal najl al-fakhim wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi وتابعهم من أهل جنته وخيرة التي تشرفت بصلته وصلته وفازت بحرمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتعييده في دعوته ومناصرته ونصرته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meninggikan wujud jagat raya ini dengan diutusnya seorang nabi dan makhluk yang termulia, yaitu junjungan dan pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, orang yang suci dari keturunan dari kotoran dan dosa dan ketergelinciran, dan orang yang terpuji, pemilik syafaat yang terbesar dan al-haudul maut, telaga yang disediakan untuk orang yang yakin dan beriman kepadanya. Pemilik unsur keutamaan yang disaksikan orang yang mengangkat kemuliaan para ibu atau perempuan-perempuan bapak dan kakeknya, sumber mata air alam semesta dan pimpinan anak cucu Nabiullah Adam. Khadijah adalah orang yang cahaya kehidupan yang memantul pada muka beliau dan tangan orang-orang yang mulia. Kelahiran dan kebangkitan serta munculnya telah menyinari alam kehidupan. Matahari petunjuk dan pengetahuan telah terbit dengan cahaya fajarnya yang memancar di seluruh jagat raya. Salawat dan salam atas pimpinan dan para pemimpin, orang yang telah sempurna watak dan kepribadiannya, pemilik cahaya yang menyinari seluruh kehidupan, pemilik kekuasaan yang agung dan jalan yang lurus, agama yang tegak dan perhitungan yang sah serta kebesaran yang dibanggakan. Juga atas keluarga beliau dan sahabat beliau, para istri dan keturunan beliau dan para pengikutnya dan sekalian orang yang ahli dalam bidang agama, dan atas Sayyidatul Khadijah yang telah mendapat kemuliaan dengan menjadi teman bergaul dan teman hidup Nabi Muhammad SAW. Orang yang telah mendapat kebahagiaan dan melayani beliau dan menyaksikan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dialah orang yang berdia untuk memperkuat keberhasilan dakwahnya dan kemenangannya. Wabadu, kemudian risalah ini adalah tiupan-tiupan atau percikan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan yang menyertai burisan-burisan tentang mengacu riwayat hidup Ummul Mukminin atau ibu sekalian orang yang beriman, dan keistimewaan kemestaan istri Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW, watak kepribadian beliau yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti orang yang disebut al-insanul kamil atau manusia yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, pimpinan orang-orang yang terdahulu. Saya berkata, dia adalah Sayyidah Khadijah, putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah, bertemu dengan nenek moyang beliau dengan nenek moyang Nabi Muhammad SAW pada kakeknya Qusay yang telah menyatukan kabilah-kabilah atau suku-suku Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah putri Zaid bin Asam, keturunan dari Bani Amir dan Lu'ay bin Ghalib. Dia Ghalib telah menjadi mulia dengan kesucian nasab garis keturunan sebagai nenek moyang kekasih termulia Nabi Muhammad SAW, dan Allah SWT telah menjaga kesucian nasab atau keturunan Khadijah dari kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah, melindungi kemuliaan seorang pimpinan kaum perempuan yang suci ini
menjaganya dari setiap ujian dan cobaan dengan pertolongan dan perlindungan yang sangat kokoh. Oleh karena itulah beliau Khadijah diberi gelar dengan Asyatul Tahirah, pimpinan kaum perempuan yang suci. Apakah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga gelarnya lebih dikenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijatul Kubra, perempuan yang agung karena sangat besar kedudukan beliau pada posisi yang lainnya. Ialah yang paling pantas dan berhak untuk mendapatkan semua itu. Khadijah radhiyallahu anha telah terlahir sebelum lahirnya Rasulullah sekitar 15 tahun. Kemudian dibesarkan di keadaan rumah tangga yang suci dan damai sehingga Khadijah radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna, budi pekerti dan ilmunya, kecantikannya dan kelebihannya, sikap kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi semua permasalahan yang ada. Khadijah adalah perempuan yang memiliki naluri sangat baik dan tindakan-tindakan yang bijak dalam segala urusan. Memiliki naluri yang tajam dan bercita-cita mulia. Jadi Khadijah radhiyallahu anha adalah pandangan yang luas dan pengetahuan yang dalam akan kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh di akhirat yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu dengan keluasan nikmat, banyaknya pelayanan pembantu. Seluruh Khadijah dikaruniai Allah oleh Allah dengan harta yang melimpah sehingga mempekerjakan para pembantu untuk hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka sesuatu imbalan dengan jalan sehingga perilaku beliau patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Rahasia-rahasia perilakunya yang sangat menyenangkan itu dan sikap kepribadian yang sangat baik dan suci telah nampak pada apa yang telah ia sampaikan di antara kaumnya sejak masa jahiliyah berupa kedudukan yang luhur, tingkat sosial yang tinggi dan kemaslahan yang cukup kuat. Khadijah radhiyallahu anha intan permata yang sangat mahal, berkilauan tinggi, tidak terjangkau, dan ia juga pohon kepribadian yang menjulang tinggi secara perseorangan maupun kelompok. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menghendaki teruntuk Sayyidah Khadijah, pimpinan perempuan yang suci ini, kemuliaan kehidupan dunia dan ukhrawi secara saksama sehingga sampailah kepadanya berita-berita dakwah dari pimpinan para nabi dan rasul SAW, dan Khadijah langsung menerimanya dengan penuh perhatian dan serta keyakinan. Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang telah diakui akan keutamaan yang sangat jelas dan yang telah disaksikan sebagai orang yang takwa, suci dari kotoran, dan orang yang dapat dipercaya, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur dan patut dikatakan jujur, dan orang yang mulia yang tidak bisa dipersamakan dengan yang lain dan tidak bisa dikalahkan, sehingga Sayyidah Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam ini akan berhasil dan jual belinya insyaallah mendapatkan untung. Sehingga Sayyidah Khadijah tidak melakukan apa-apa selain hanya memutusnya dan menyerahkan sepenuhnya masalah usahanya kepada Nabi Muhammad SAW yang menjualkan barangnya juga dagangan beliau. Kemudian diberinya imbalan yang terbesar dibandingkan dengan yang diberikan kepada pegawai-pegawai yang lain. Nabi Muhammad SAW menerima semuanya itu dan keluar dari tanah haram Al-Mukarramah membawa barang dagangnya menuju Syam. Ini perjalanan kedua kalinya. Belum ada kepastian bahwa Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebagian penghafal hadis yang dapat dijadikan rujukan yang ucapannya masih diteguhkan, Khadijah menyertakan masyarah pembantu laki-laki. Masyarah itu laki-laki lah, bukan binian lah, bersama Nabi Muhammad SAW, dan ia berpesan kepadanya untuk betul-betul membantu dan melayani sehingga Allah telah meletakkan di dalam hati masyarah rasa simpati kepada Nabi Muhammad SAW dan dapat menangkap kecerdasan dan kepandaiannya, membantu dan melayani dengan penuh ketulusan, menemani beliau dengan penuh rasa persahabatan.
Dengan mata kepalanya sendiri Maisarah telah menyaksikan sesuatu dari sebagian keanehan-keanehan, dan telah mendengar dengan telinga sendiri sebagian dari apa yang telah diberikan kepadanya. Dari situlah dia mendapatkan bahwa apa yang telah diceritakan seorang rahib, pendeta utuh atau pastor itu betul-betul nyata, bukan berita yang bohong atau khayal. Ketika seorang rahib bertanya pada saat itu ia melihat kekasih itu yang termulia Habibuna Muhammad SAW sedang beristirahat di bawah pohon. Inilah seorang laki-laki yang terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan nada yang sangat meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi dan rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang terpisah? Iya, jawab Maisarah. Rahib berkata, inilah nabi terakhir, alangkah berbahagianya orang yang dapat menemaninya. Sedikitlah masalah nabi dan rasul. Jadi sekarang ini ada pelajaran yang mana pelajaran itu dia mengatakan karena Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman, la nabiya ba'dah, tidak ada nabi setelah aku. Pelajaran yang mengatakan katanya syahadat diri. Memang benar syahadat diri atau adalah, cuma cara inya melakukan itu nah. Syahadat diri itu katanya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, siapa sambat ngarang atau misalnya utuh Rasulullah. Ini sangat dilarang sesungguhnya, itu salah paham. Kata guru sekumpul nang Rasulullah tuh di bidang, artinya di bidang ilmu tasawuf. Arti Rasulullah tuh artinya tuh bukan yang apa ya, pahamnya itulah. Memang syahadat diri itu bisa ada, tapi bukan kayak itu caranya, lain kayak itu lain. Caranya itu bacaannya itu asyhadu anni Ahmad Ainuhaq, bukan nang itu nggak syahadat diri, tapi jangan itu syahadat seorang aja cuy. Cuma itu jangan judi kan cuma kisahnya dulu itu nah. Artinya memang bujur, cuma lainnya itu tadi disambat misalnya asyhadu an la ilaha illallah, sambat ngarang seorang orang misalnya Nasaruddin Rasulullah itu lepas kontrol akhirnya. Karena kena berita penipuan moy aikam jurang bisa aikam rasul aikam nabi, berarti kamu bisa umat. Sedangkan nabi ini sudah nabi akhir zaman, la nabi ba'dah, tidak ada nabi setelah aku. Itu tugasnya akan jadi jalan kepahaman aja lah. Itu cukup dulu lah. Seterusnya kita membaca manaqib Syekh Saman. Syekh Saman ini adalah seorang waliullah yang mana beliau ini keramat beliau sudah terkenal. Banyak guru-guru yang membaca keramat beliau nih. Cuma aja guru dua tuh nanti nyatakan penting lah. Maka inilah jasa bahagian dari karamat Tuan Syekh Saman ketika hidupnya, supaya suka orang yang mendengar hikayat karamat beliau. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Syekh Saman, nang lebih artinya nang lebih banyak lagi itu di dalam kitab ngarannya Manaqibil Kubra, dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Saman yang didapat oleh Syekhuna Ustaz Sultan Abdullah Tuan Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan menanggung itu selama lebih dari 300 tahun. 3 tahun lah. Karena itu fakir tidak ada pikiran lain siang dan malam memikirkan utang itu, dipikirkan yang utang malah dipikirkan hingga ia mengeluarkan air mata. Pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Saman itu benar-benar kutub mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah akan melepaskan aku daripada artinya hutangku itu. Maka belum sampai setahun dari perkataan itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada utang itu berkat karamat Tuan Syekh Saman. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Saman
Jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat mendapat kesukaran, maka tawajuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkat karamat wasi musamman jadilah mudah segera kabul. Adapun syarat naik penting ya guru-guru yang penting benar inilah. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah atau wali-wali itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah sekali-kali tiada sak. Sak itu bahasa Arab, bahasa kita ragu padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kawaliannya jikalau ada pekerjaan itu bertentangan dengan pada zahirnya sekalipun. Hati mungkir tuh kada percaya kepada kawalian sidin, tapi ini ada gaun hintun yang dia menyalahi himpak misalnya tuh lah bahasa kita tuh menyalahi himpak. Itu tetap jangan mungkir karena orang wali. Orang wali ini macam-macam. Ada aja Habib Salim di Mata Purato ini ketujuh mintai orang nang apa tuh? Nang main. Jadi kawan kebetak pun itu hal itulah Habib juga gawin, nah itu dia nang main teh kurang doang gawian. No, jadi asa apa yo? Jadi betakon on Habibnya asa muyak kalau betakon Habib dia kan ini gawin nang itu aja. Tujuh nang maintai orang tuh maintai orang kan gawian maintai orang biasa kita boleh. Ini kepada tahu lah jadi tuh anaknya tuh wali kan aja. Nah, kan tuh gawian orang wali kan mahal nyalahi himpak tuh biasa kita nyalahi himpak, tetap etikat kita jangan mungkir kepada kawalian sini. Amun mungkir misalnya itulah aja Habib. Nah, lah berarti mungkir hati kita jangan mungkir. Itu dua syarat telah. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripada nang orang wali tadi sekalipun berkhidmah hati berkhadam 100 tahun lamanya. Ya mestinya ada mungkir hati, ada dapat karamat karena mungkir, ada percaya. Ya percaya mau itu. Seterusnya pesan-pesan daripada itu guru sekumpul artinya Ijarsidin. Yang pertama jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah. Bagus banget itulah jauh-jauh. Karena ujar guru-guru itu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, cuma itu diamalkan secara kaulan wa fi'lan. Fi'lan itu ya pemurah tadi. Kaulan kan biasa kita berpandai misalnya Bismillahirrahmanirrahim misalnya itulah 21 kali misalnya. Itu kan secara perkataan. Ini secara perbuatan. Kan arti Rahman tuh pengasih, berarti jangan bakhil. Pemberian berarti bahasa kita lah. Jangan bakhil. Karena sifat bakhil itu adalah sifat yang mazmumah. Artinya sifat yang tercela, yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmumah yang lain keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil itu berarti sifat-sifat mazmumah yang lain itu sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga anti haramun ala kulli bakhilin. Maksudnya pintu surga itu dilarang atau haram dimasuki orang yang bakhil. Yang kedua Jasidin, jangan tertipu dengan karamat, yakni dengan segala keganjalan keanehan, karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dan melakukan ibadah atau membaca wirid misalnya yang mudahan aku tarabang di atas banyak. Nah itu jangan, ya baca cuma artinya niat jangan ada itulah. Karena itu pemberian, karena karamat yang mulia dan tinggi itu nilainya adalah istiqamah dalam ibadah. Yang ketiga, kaji gawi, maksudnya tuntut ilmu kemudian amalkan. Nah mungkin itu saja pembacaan manaqib malam ini. Itu masa dalam meneruskan tuh hadis saya